Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Tumbal Kanjeng Iblis tahun 2022. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali Tia dan ayahnya bernama Yusuf ditimpa musibah kematian. Tiba-tiba lampu mati. Satu pelayat membaca mantra mengakibatkan si mayat joget-joget. Untung hanya mimpi. Tia lanjut mandi, namun ia nggak bisa tenang karena mendapat bisikan. Di ruang tamu, Yusuf histeris sendiri, sampai-sampai kerasukan. Bisikan yang menyuruh mencari kakaknya terus didengar Tia. Film pun dimulai. Dengan berbagai sumber yang ada, Tia menyusun strategi dalam misi pencarian kakaknya bernama Putri. Diceritakan, Tia menitipkan Yusuf ke rumah sakit, sementara ia naik bus kota. Kemudian lanjut minta bantuan Kang Ojek untuk mengantarkan ke rumah yang sama persis dengan foto di tangannya. Mak, sebentar lagi gelap. Lanjut, Tia diantar ke kosan. Ia dipersilakan masuk dan disambut oleh ibu kos bernama Rosa. Tia diajak mereview ruang makan dan tentu saja kamar kosnya. Aneh sekali karena dengan fasilitas selengkap ini, tarifnya hanya 200.000 per bulan. Datanglah Jeffrey yang merupakan suaminya Rosa. Diantar Janu, Tia membawa barang-barangnya. Ia menunjukkan foto Putri, tentu saja Janu nggak tahu. Ada satu pintu yang beda sendiri. Bibi tua yang habis menyiapkan kamar Tia memberitahu bahwa tiap tahun Bu Rosa dan keluarga besarnya selalu mengadakan pertemuan akbar di kosan ini. Sehingga semua penghuni kos diharapkan pergi sementara waktu selama 1 hari tersebut. Hari itu akan jatuh 2 minggu lagi. Malam hari ketika Tia merapikan baju, tiba-tiba pintu kamarnya membuka sendiri. Otomatis ia melihat pintu yang paling beda bereaksi. Di luar, Nathan memperingatkan Janu karena masih menerima penghuni kos Jiwi. Jangan ada lagi penghuni perempuan baru di kosan ini. Pembicaraan berhenti karena Nina datang. Tia mematikan lampu, malah ada sosok sehingga ia memutuskan tidur dengan lampu nyala. Pagi hari, Tia dikabari pihak kampus jika pencarian Putri dihentikan karena hasilnya nihil. Kabar dari rumah sakit, Tia diharuskan transfer uang. Saya bisa transfer sore ini sih. Ia diajak kenalan dengan Nina yang merupakan mahasiswa jurusan antropologi dan saat ini sudah menyusun skripsi tentang ritual masyarakat Jawa di zaman animisme. Bu Rosa ndeleh kelinci di sebuah ruangan untuk memberikan makan sebuah sosok. Dengan surat-surat dari kampus, Tia kembali menyusun strategi. Tiba-tiba, Tia sudah ada di alam lain melihat bapaknya memohon-mohon, kemudian ditarik. Tia mengejar hingga bertemu Janu. Di sini banyak darah. Beruntung banget ada Nina. Tia diantar ke kamarnya. Ia cerita jika selama 2 tahun selalu bermimpi tentang Putri. Namun semenjak kos di sini malah ganti memimpikan ayahnya. Ini bapak aku. Rosa merasa kenal dengan Tia dan ia merasa gelisah. Masalah lainnya, mereka harus menghadapi Nathan yang menghalangi Janu melakukan perintah. Nathan itu anak kesayangan Kanjeng. Inilah Nathan yang sedang mengamati foto 2 Jiwi. Tia menemukan surat perintah di pintu. Ia keluar, ngetuk kamar Nina, tapi nggak ada jawaban. Ternyata Nina sedang nyetir menuju kampus untuk menemui dosennya. Diketahui simbol yang ada di dalam foto ayahnya Nina adalah simbol pengabdian kepada Kanjeng Iblis. Bisa jadi penelitian Nina benar karena berkaitan dengan mahasiswa yang hilang dan diduga menjadi korban Kanjeng Iblis. Rekaman mantra pun diberikan oleh si dosen. Jiro Lir Babu. Di sisi lain, Janu harus dihukum oleh Jeffrey
karena melanggar perintah. Jeffrey lewat di depan Tia. Nina nelpon Tia, namun malah dijawab oleh Mantra. Sementara Tia membereskan barang-barangnya, kemudian keluar. Ia melihat Rosa memperkerjakan Bumil sebagai ART. Mau pergi, Rosa sudah ada di depannya. Nggak bisa berkata-kata sehingga Tia kembali masuk. Ia mengetuk kamar Nina, nggak ada jawaban. Di belakangnya ada Nathan. Ternyata Bumil tadi ditumbangkan oleh Jeffrey, sementara bayinya diberikan sebagai makanan untuk sosok peliharaannya. Bibi tua memberikan woro-woro jika acara tahunan dipercepat, sehingga besok semua penghuni kos harus pergi. Tia mendapat telepon dari rumah sakit karena keadaan ayahnya semakin parah. Nathan ngetuk jendela menyuruh Tia mengikutinya. To the point, ia menyuruh Tia pergi. Diceritakan, Putri juga mengalami hal yang sama dengan Tia, yaitu diantar ke kosan ini oleh tukang ojek. Putri udah meninggal karena dijadikan tumbal. Hal yang sama akan menimpa Nina dan Tia. Sudah gagal menyelamatkan Putri. Tidak boleh gagal menyelamatkan. Pintu ukir bergerak sendiri disertai suara tangisan yang ternyata itu adalah Putri. Lemari bergerak sendiri, ternyata hanya mimpi. Lagi-lagi ada surat perintah di tiket busnya. Cari keluargamu. Pagi hari, Janu menggiring semua penghuni kos pergi. Sementara Tia malah masuk. Ia mendobrak kamar Nina, ternyata kosong. Tia pun menggeledah lemarinya. Ia teringat dengan petunjuk di mimpinya sehingga menggeret lemari dan menemukan petunjuk di belakangnya. Nathan yang menyiapkan ritual malah diserang oleh Rosa. Kamu mengkhianatinya! Ternyata Nina sudah terbujur bersiap menjadi tumbal. Tia keluar kamar ke dapur mengambil pisau, kemudian masuk ke kamar Rosa dan Jeffrey. Ritual dimulai. Asap pun keluar membentuk iblis. Tia melihat foto kemudian masuk ke ruangan sosok yang ternyata dipenuhi mainan bocil. Disinilah Rosa datang. Ia cerita jika keluarga Tia menderita karena kemunafikan ayahnya. Datanglah Jeffrey yang melerai. Ia memilih menjadikan Tia sebagai tumbal kedua untuk Kanjeng Iblis. Tia dan Nathan pun digantung berhadapan. Mereka ditinggal, Nathan pun membangunkan Tia. Diceritakan, Nathan adalah anak dari Rosa dan Yusuf. Itu artinya mereka bersaudara dan Yusuf adalah bagian dari Rosa. Bibi tua meminta satu hal kepada Janu, yaitu Bebaskan dia cepat. Janu langsung mendatangi Nathan dan Tia. Namun ia malah menumbangkan Nathan. Hal ini berdampak pada Rosa. Ada sesuatu yang terjadi pada Nathan. Sudah. Jenazah Nathan pun menjadi makanan bagi si sosok. Lanjut datanglah para anggota sekte yang disambut Jeffrey. Datanglah tukang ojek yang mengantar Tia ke kosan kemarin. Kalian sudah terikat dengan Kanjeng Iblis. Scene flashback ketika Yusuf dan Rosa bersatu membentuk sekte pemuja Kanjeng Iblis. Namun, Rosa terlalu serakah karena terus menumbalkan ciwi-ciwi. Karena udah berbeda jalur, Yusuf pun meninggalkan Rosa. Yusuf pengen menjadi manusia normal dengan ibunya Tia. Namun itu percuma karena kutukan tidak akan hilang. Tia adalah anak yang paling disayang sehingga bisa menjadi pembaru bagi sekte pemuja Kanjeng Iblis. Tiba-tiba Yusuf ada di depannya. Tia, jangan lakukan itu Tia, Tia! Lanjut ke Nina yang sekarang digiring ke tengah parkiran tempat penumbalan. Semuanya berpose membaca mantra hingga datanglah sang Kanjeng Iblis siap nyecep sukmanya Nina. Aneh sekali karena ritual tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini disebabkan terjadi pengkhianatan oleh si bibi tua yang malah menumbalkan Tia. Rosa dan Jeffrey pun yang akhirnya malah tumbang. Mulai saat ini, Tia resmi menjadi pembaru bagi sekte mereka. Seketika juga, Yusuf yang saat ini sudah sembuh malah menumbangkan diri.
1 tahun kemudian, seorang ciwi baru bernama Airin melihat kosan. Saat ini juga Tia adalah ibu kosannya. Silahkan, coba lihat-lihat dulu. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 5,8 dari IMDb. Untuk rating versi saya beri nilai 6,0. Sampai di sini rangkum film Tumbal Kanjeng Iblis tahun 2022 dan see you next video.